besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore. Dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau terhadap aku karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takut melaksanakannya. Ketika Injil yang baru saja kita dengar
kita baca bersama-sama dan kita gumuli, dibahas di salah satu lingkungan dalam diskusi, maka demikian ramai. Masing-masing tentu saja mengeluarkan pendapatnya. Yang satu mengatakan ini tidak adil. Mengapa orang yang bekerja seharian dari pagi hingga jam 6 sore disamakan dengan orang yang bekerja dari jam 5 sore sampai jam 6 sore? Katanya gitu ya, kalau ini merupakan gambaran Allah gitu ya. Allah itu kan maha pengasih, Allah itu kan maha penyayang, tapi mengapa bisa bertindak bodoh seperti itu? Saudari-saudari terkasih, mungkin gitu ya, dia memang tidak jeli untuk membaca, tapi bisa jadi bahwa dia pernah tersakiti hatinya dalam pengalaman imannya, atau mungkin pernah dia dikecewakan sehingga dia mempunyai komentar semacam itu. Sedangkan yang lain lagi mengatakan, loh kan sudah ada keputusan bersama, ada MOU yang telah disepakati bahwa masing-masing orang akan mendapat 1 dinar. Sedangkan yang lain hanya senyum-senyum saja. Yang lain lagi boleh dikatakan hanya diam 1000 bahasa. Itulah bagaimana reaksi ketika di dalam salah satu lingkungan dibahas peristiwa tentang perumpamaan orang-orang upahan yang bekerja di kebun anggur. Saudari-saudari terkasih, pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan. Saya mau menawarkan 2 hal. Kalau misalnya ibu bapak sekalian mau merenungkan akan hal itu, tapi nggak mau direnungkan juga nggak masalah gitu ya. Maka yang pertama adalah ini mau menggambarkan bagaimana perkara kemurahan hati Allah atau kemaharahiman Allah, dan juga tentang kerajaan Allah atau suasana atau situasi, yaitu di dalam kerajaan Allah atau di surga gitu loh. Yang kedua sebenarnya ini persoalan gitu ya, orang yang sudah dikatakan kawakan gitu ya, orang yang telah lama mengikuti perjalanan, boleh dikatakan demikian. Yesus boleh dikatakan, yang boleh dikatakan orang ini setia, orang ini baik gitu ya, orang ini mempunyai boleh dikatakan andil dalam mengembangkan gereja atau umat Allah. Saudari-saudari yang terkasih, maka ketika kita merenungkan perkara kerahiman Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang berbelas kasih kepada manusia, sebenarnya Dia mengatakan bahwa kerajaannya, rumahnya, surganya diperuntukkan bagi semua orang. Ada 2 model boleh dikatakan. Model yang pertama adalah orang yang dicari Allah, yang digambarkan sebagai boleh dikatakan di sini tuan kebun anggur. Model yang kedua adalah memang orang yang mencari Allah. Kalau mau kita bayangkan seperti itu. Memang di sini tidak disebut sih, tetapi kalau misalnya ada semacam cuplikan gitu ya. Yang pertama benar-benar bahwa kebun anggur itu atau tuan kebun anggur itu mencari pekerja-pekerjanya. Jelas itu mencari. Sedangkan yang kelompok yang kedua, tadi kita mendengarkan bagaimana bahwa orang yang masih di dalam pengangguran itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh dikatakan yang mengupah kami gitu ya. Ini yang terakhir atau yang jam 5 sore gitu ya. Maka ketika jam pukul 5 petang ia mendapat orang, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami."
Dia mau bekerja, boleh dikatakan. Dia yang mau melamar gitu. Tapi tidak ada yang menawarkan. Dia yang mencari sebenarnya kerajaan Allah. Saudari-saudari yang terkasih, model yang pertama dan yang kedua itulah sebenarnya yang mempunyai, yang mewarnai kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua boleh dikatakan gitu, bahwa yang datang pada untuk terlibat dalam kebun anggur itu ada berbagai macam manusia. Ada kelompok yang datang pagi-pagi sekali, ada kelompok yang datangnya jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 petang, ada yang jam 5 sore. Itu merupakan suatu gambaran bahwa ada berbagai macam kelompok yang diperbolehkan, yang dipersilahkan untuk tinggal atau bekerja di kebun anggur, untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia yang satu atau manusia yang lain. Saudari-saudari yang terkasih, tadi saya mengatakan model manusia. Ada orang yang saleh, ada orang yang arif, ada orang yang budiman, ada orang yang diam saja gitu ya. Ada orang yang ceriwis, ada orang yang selalu boleh dikatakan mengkritisi gitu ya. Ada orang yang boleh dikatakan mau semuanya itu serba gitu, baik gitu. Itulah model-model boleh dikatakan orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan. Itu pula lah yang diperbolehkan tinggal di dalam kerajaan Allah. Saudari-saudari yang terkasih, orang-orang yang semacam ini boleh dikatakan tidak pernah dibeda-bedakan oleh Allah sendiri. Apakah dia orang saleh gitu ya, yang dari awal memang saleh, orang yang dari awal itu boleh dikatakan bekerja dengan jiwa dan dengan raganya, ya dengan materinya gitu ya. Tapi ada orang yang baru saja bertobat, dari tadinya orang hidupnya amburadul tidak karuan, di mata Allah itu satu dan sama. Dan itu disimbolkan masing-masing orang memperoleh 1 dinar. Apakah dia imam, apakah dia awam, apakah dia orang saleh gitu, orang jujur, apakah dia orang amburadul yang baru saja bertobat. Sekali lagi, di mata Allah satu dan sama dan diperkenankan untuk tinggal di dalamnya. Saudari-saudari yang terkasih, itulah yang tadi saya mengatakan ada 2 model manusia yang dicari oleh Allah dan yang mau menanggapi, yaitu tawaran Allah. Tapi orang yang selalu menanti-nanti panggilan, atau gitu ya, orang yang mencari Allah belum bisa ditemukan ketika berjumpa dengan yang digambarkan dengan kebun anggur, yang mempunyai kebun anggur itu, lalu mereka berangkat dan bergabung. Saudari-saudari yang terkasih, itulah kemurahan hati Allah, itulah suasana kerajaan Allah, dan itulah surga yang diperbolehkan ditempati oleh setiap orang yang mencari Allah dan yang juga baru saja bertobat. Saudari-saudari yang terkasih, lalu peristiwa yang kedua adalah orang yang dari awal boleh dikatakan dipanggil oleh Allah untuk bekerja di kebun anggurnya. Orang ini bisa jadi, saya mengatakan, adalah orang baik. Orang ini bisa jadi adalah selalu juga berjuang dengan pikirannya, dengan tutur katanya, dengan pekerjaannya, bahkan dengan materinya. Tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang kurang dalam diri orang ini. Kekurangannya di mana? Rupanya dia tidak turut bersuka cita dengan orang lain yang dianugerahi oleh Allah. Mereka boleh dikatakan tidak bisa menikmati gitu ya, apa yang ditawarkan oleh Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang ditawarkan kepada orang lain. Maka ketika dia menerima apa yang diberikan oleh Allah gitu, dia nggak pernah bersyukur. Sudah sewajarnya kalau Allah itu memberikan ini kepadaku. Sudah sepantasnya bahwa kalau
bahwa Allah itu memberikan kenikmatan kepada umatnya yang diciptakannya. Dalam bahasa Alkitab di sini dikatakan mereka ini atau kelompok ini adalah kelompok yang bersungut-sungut, tidak rela disamakan dengan orang yang bekerja dari jam 5 sore. Atau dikatakan, apakah engkau iri hati? Rupanya ada keiri hatian karena bahwa yang bekerja, orang-orang yang sesudah aku itu disamakan dengan aku. Ia itu sebenarnya mau menuntut lebih. Mestinya aku adalah tempatnya di posisi yang itu. Saudari-saudari yang terkasih, karena mereka atau kelompok ini, karena mereka merasa berjasa gitu, atas pertumbuhan, atas perkembangan. Boleh dikatakan kebun anggur itu, saudari-saudari yang terkasih, maka ketika orang ini tidak bisa mensyukuri, tidak bisa turut bergembira bersama-sama dengan tuan kebun anggur itu, maka pada akhirnya dia dipanggil gitu juga, dan dia mengatakan kepada orang yang telah menyerahkan dari awal mula gitu ya, ketika bahwa hambanya itu marah gitu ya, maka yang terjadi sebenarnya adalah, saudara, di mana letak kesalahanku? Boleh dikatakan demikian. Katanya kepada mereka yang masuk pertama kali itu, bahwa aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita bersepakat 1 dinar sehari? Kesepakatan itu diingatkan. Apakah kamu masih lupa? Apakah kamu lupa akan kesepakatan kita 1 dinar 1 hari? Dan kamu aku berikan 1 dinar. Mengapa engkau iri hati? Mengapa engkau marah? Mengapa engkau menuntut lebih? MOU kita, perjanjian kita adalah 1 dinar. Ultimatum dari tuan kebun anggur, ambillah bagian itu dan pergilah. Akhirnya terusir, boleh dikatakan demikian. Kalau dia tidak mau mensyukuri, kalau dia tidak mau menerima, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama dengan kepadamu. Tidakkah aku bebas untuk menggunakan harta milikku? Atau iri hatikah engkau karena aku bermurah hati kepada orang lain? Saudari-saudari yang terkasih, demikian dalam penutupannya dalam Injil, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik? Memang betul, jalan kita itu berbeda dengan jalan Allah. Rancangan-rancangan kita manusia itu berbeda dengan rancangan-rancangan Allah. Kalau rancangan-rancangan kita manusia itu yang kita prioritaskan adalah kehendakku, rancanganku, kebahagiaanku. Tetapi kalau jalan Allah, kalau rancangan Allah adalah bagaimana orang-orang yang diundang itu memperoleh keselamatan, memperoleh kebahagiaan. Mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan akan hal itu, bahwa sebenarnya Allah itu berbuat baik kepada siapapun. Allah itu memberikan anugerahnya, tidak pernah membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Kerajaannya adalah diperuntukkan bagi siapa saja yang dipanggil oleh Allah dan mau menanggapi, tapi juga bagi orang-orang yang mencari Allah. Oleh karenanya itu, mari kita bersama-sama merenungkan akan hal ini agar kita pun juga sanggup mensyukuri karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Harapan kita adalah kita bersama berjalan bersama-sama dengan sesama di dalam Allah dan juga menuju kepada Allah. Tuhan memberkati.